Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frade Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang statistika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan statistika. Statistika diawali sebagai ilmu untuk mengumpulkan angka atau data. Pada abad 17, statistika deskriptif mulai berkembang. Begitu juga ilmu peluang yang awalnya dilahirkan dari meja judi sudah mulai muncul. Ilmu peluang ini melandasi berkembangnya statistika induktif yang terjadi pada pertukaran abad 19 dan 20 dengan Capperson sebagai pelopornya. Statistika induktif berkembang pesat setelah R.A. Fisher memperkenalkan metode maksimum likelihood pada tahun 1922. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, metode eksplorasi data dari bootstrap mulai berkembang pada tahun 1970. Metode ini sebagai awal dari analisis data tanpa model peluang yang populer dengan data-driven. Seiring dengan perkembangan statistika induktif, statistika mulai diterapkan pada berbagai bidang seperti ekonomi, industri, pertanian, sosiologi, psikologi, dan lain-lainnya. Di bidang ekonomi, aplikasi statistika pada ekonometrika, sedangkan di bidang industri, aplikasi yang sangat terkenal adalah metode quality control dan metode Six Sigma. Pada abad 21, diperkirakan metode data mining akan banyak digunakan dalam bidang terapan. Perkembangan ini akan berpengaruhi terhadap modal pendidikan dan pengajaran statistika dewasa. Di Indonesia, penggunaan statistika dipelopori dengan dibukanya program pendidikan statistika di bawah naungan jurusan statistika IPB. S1 sejak tahun 1967 dan S2 sejak tahun 1975. Peran jurusan statistika IPB baik lewat mata kuliah pelayanan pada jurusan lain di lingkungan IPB maupun pada jurusan pada lulusannya yang sudah tersebar di berbagai bidang pekerjaan memberikan dampak positif bagi pengguna statistika sebagai alat bantu analisis. Sekarang selain IPB ada PTN dan PTS yang telah membuka jurusan statistika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika dan kegunaan statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika dan statistik. Pengertian statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan,
menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusannya efektif. Selanjutnya, pengertian statistik. Pengertian statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika menurut para ahli. Pertama, menurut Sigit Nugroho. Pengertian statistika menurut Sigit Nugroho adalah hasil-hasil pengolahan dan analisis data statistik dapat berupa mean, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik data. Yang kedua, menurut Marguerite F. Hall. Pengertian statistika menurut Marguerite F. Hall merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Yang ketiga, menurut Anderson dan Bancroft. Statistika menurut ilmu dan seni mengembangkan dan menerapkan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasi, menginterpretasikan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan matematika probabilitas. Yang keempat, menurut Sujana. Arti statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta penganalisanya, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari data-data yang berbeda. Yang kelima, menurut Siregar. Pengertian statistika menurut Siregar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan objek, dan menganalisis setiap aspek-aspek yang mempengaruhi objek, untuk disimpulkan secara ilmiah tentang keberadaan objek sebagai pedoman sains atau pengambilan keputusan. Yang keenam, menurut Subana dan Sudrajat. Definisi statistika menurut Sudrajat merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengolahan, analisa, penarikan kesimpulan, penyajian dan publikasi dari kata-kata yang berbentuk angka. Yang ketujuh, menurut William Mendenhall. Arti statistika menurut Mendenhall adalah salah satu bidang sains yang berhubungan dengan ekstraksi informasi dari sebuah data numerik dan digunakan untuk membuat keputusan dari suatu populasi, dari mana data itu didapatkan. Yang kedelapan, menurut Kendall dan Stuart. Arti statistik menurut Kendall dan Stuart merupakan cabang dari metode ilmiah yang berkaitan dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan mengukur sifat-sifat dari populasi yang ditemukan. 9. Menurut Asser. Pengertian statistik menurut Asser adalah hal-hal yang berkaitan dengan. Selanjutnya, pembagian statistika. Statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Statistika deskriptif. 2. Statistika induktif. Statistika deskriptif adalah statistika yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data. Yang dimaksud dengan statistika induktif adalah statistika yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, kegunaan statistika.
Statistika dipelajari di berbagai bidang ilmu karena statistika adalah sekumpulan alat analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil keputusan pada analisis data dari data yang dikumpulkan. Selain itu, juga dengan statistika, kita bisa meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Perkembangan statistika. Pada zaman Mesir dan Cina, statistika digunakan untuk menentukan besar pajak. Pada zaman gereja, digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Higgs mengembangkan matematika ekonomi. Tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Selanjutnya, beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. 1. Kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. 2. Perekonomian Indonesia tidak efisien. 3. Penggalakan investasi di Indonesia. 4. Setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Berapa produksi akan ditingkatkan? Selanjutnya, beberapa pengguna statistika yang menggunakan statistika untuk menghadapi masalah suatu bidang. Contohnya di bidang manajemen. Masalah yang dihadapi yaitu 1. Penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. 2. Penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. 3. Evaluasi produktivitas karyawan. 4. Evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya di bidang akuntansi. Masalah yang dihadapi yaitu 1. Penentuan standar audit barang dan jasa. 2. Penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. 3. Analisis rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya, di bidang pemasaran. Masalah yang dihadapi yaitu 1. Penelitian dan pengembangan produk. 2. Analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. 3. Ramalan penjualan. 4. Efektivitas kegiatan promosi penjualan. Selanjutnya, bidang keuangan. Masalah yang dihadapi yaitu 1. Potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. 2. Tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. 3. Analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. 4. Analisis risiko setiap usaha. Selanjutnya, di bidang ekonomi pembangunan. Masalah yang dihadapi yaitu 1. Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. 2. Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. 3. Indeks harga konsumen dari perdagangan besar. Selanjutnya di bidang agribisnis. Masalah yang dihadapi yaitu 1. Analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. 2. Kelayakan usaha dan skala ekonomi. 3. Manajemen produksi agribisnis. 4. Analisis ekspor dan impor produk pertanian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Statistika deskriptif terdiri dari penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Yang statistika induktif terdiri dari probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan,
pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, statistika non-parametrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel yaitu suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Selanjutnya, data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinum. Data nominal adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, dalam satu kelas, setelah dihitung terdapat 50 siswa, terdiri atas 30 pria dan 20 wanita. Dalam satu kelompok, terdapat 1000 orang suku Jawa dan 500 suku Sunda, dan lain-lain. Jadi data nominal adalah data diskrit. Selanjutnya, data kontinum. Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, dan data ratio. Data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, misalnya juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, data interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai. Selanjutnya, data ratio. Data ratio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Selanjutnya, jenis-jenis data menurut cara memperolehnya. Pertama, data primer. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sumber data statistika. Sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Skala nominal, 2. Skala ordinal, 3. Skala interval, 4. Skala rasio. 1. Skala nominal. Skala nominal adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contohnya, pria 1, wanita 2, dan waria 3. Skala ordinal. Skala ordinal adalah angka mengandung pengertian tingkatan. Contohnya, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Selanjutnya, skala interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio adalah angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.